Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-kabirul muta'al. Ja'ala Ramadana sa'atal juhdi wal amal. Wa karihal qil wa qal. Faman faza bihi faza bid dunya wal ma'al. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sahbihi wa ala al-al. Amma ba'du. Para hadirin, hadirat, jamaah, tamu undangan jamuan Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah Allah muliakan. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita rahmat, memberi kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita bagaimana untuk berkomunikasi dengan akhlak yang mulia. Hadirin hadirat yang insyaallah Allah muliakan, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial dan sebagai alat komunikasi antara manusia diciptakanlah bahasa, baik bahasa lisan maupun tulisan. Dan hal tersebut berkembang sampai sekarang. Alhamdulillah, produk dari teknologi kita memberikan kita kemudahan. Salah satu diantaranya adalah media sosial. Tidak ada yang salah, tidak diharamkan ketika bulan Ramadan kita berkomunikasi menggunakan media sosial. Akan tetapi ada aturan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kita, terutama saat Ramadan, supaya Ramadan kita tidak memberikan kepada kita kerugian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya ada beberapa golongan. Golongan tersebut mengalami kerugian sekalipun Ramadan yang Allah berikan kepada kita penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, dan penuh dengan pahala. Siapakah golongan tersebut? Yaitu ketika berkomunikasi tidak menjaga mulutnya, perkataannya, dan juga senantiasa melakukan dosa yang mampu atau yang dapat menyakiti orang lain. Salah satu dosa yaitu adalah ghibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man lam yada' qaula zur", barang siapa yang tidak mampu atau tidak meninggalkan kata-kata yang tidak bermanfaat, salah satu diantaranya adalah ghibah. Maka apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, "Falaisa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah." Allah Subhanahu wa taala tidak butuh atas rasa lapar kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh atas proses kita menahan kehausan. Dalam artian puasa kita sia-sia atau tidak memiliki makna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyakit tersebut adalah ghibah. Ghibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu ketika kita membicarakan sesuatu hal yang menyangkut orang lain dan orang tersebut tidak menyukai kalau seandainya dia mendengar hal tersebut, itu adalah ghibah. Ataupun namimah, atau dalam istilah kita yaitu fitnah, ataupun menipu, merugikan, segala sesuatu hal yang dapat merugikan orang lain, maka itu bisa menghalangi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini perlu diperhatikan, terutama dalam bermedsos. Dalam bermedsos kita mudah untuk mengatakan sesuatu, kita diberikan panggung untuk menuliskan segala sesuatu. Maka bagaimana
kiat-kiat agar kita terhindar dari ghibah bagi mereka yang sudah terkena penyakit yang akut terhadap ghibah dan juga namimah dan sesuatu hal yang dapat menyakiti orang lain. Yang pertama, mungkin langkahnya bisa ditempuh dengan menghindari sesuatu yang dapat menstimulus atau dapat mengundang pekerjaan ghibah tersebut. Hindari komunitas ghibah. Hindari orang yang mampu memancing kita untuk melaksanakan ghibah. Kalau sudah tidak mempan juga ketika kita hindari tapi masih juga berghibah, apa solusinya? Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Abul Aliyah, seorang tabi'i yang wafat tahun 92 Hijriah, mengatakan bahwasanya kalau kita tidak mampu untuk menghindari ghibah, namimah dan juga menyakiti orang, ya sebaiknya ya mungkin hindari dengan tidur. Tapi bukan dalam artian tidur selamanya, akan tetapi beliau mengatakan as-shaim fi ibadatin, seorang yang berpuasa itu dalam kondisi ibadah, wa in kana raqidan ala firasyi, sekalipun ia tidur di atas ranjang, malam yaghtab, selama dia tidak ghibah. Begitu bahayanya ghibah, begitu bahayanya dosa-dosa yang kita kerjakan melalui mulut kita, melalui tulisan kita, itu dapat menghancurkan pahala dari puasa kita. Tentunya kita berharap bahwasanya puasa kita ini menjadi puasa yang mampu mendorong kita untuk sampai ke surga Allah dengan begitu cepat. Bukan Ramadan yang kali ini kita rasakan menjadi Ramadan yang memberikan kerugian bagi kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.